Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Terima kasih. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, Bu Mila akan cek absensi terlebih dahulu. Apa ada siswa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya, tidak ada yang tidak masuk ya. Terima kasih. Baik, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas hal-hal yang sering terjadi, yang sedang marak-maraknya hari ini, terutama di lingkungan sekolah atau di kalangan pelajar. Barangkali kita secara tidak sengaja menjadi pelakunya atau malah kita yang jadi korbannya, yaitu kita akan belajar tentang bullying. Nah, kenapa sih kita kok harus belajar tentang bully? Kan bully itu sudah sering kita dengar kan ya? Oke. Kenapa kita harus mempelajari ini? Yang pertama, agar kita bisa mengenali jenis-jenis bullying itu apa saja, terus contohnya apa saja. Kemudian kita tahu penyebab dan dampak dari bully itu apa. Selanjutnya, kita juga tahu bagaimana cara kita menghadapi jika kita mengalami tindakan bullying atau teman-teman kita yang mengalami tindakan bullying itu. Kemudian hari ini kita kegiatannya apa saja? Yang pertama, kita akan menganalisis video. Nanti kalian saya kasih video contoh kasus tentang bullying. Ya, selanjutnya kita akan berdiskusi secara berkelompok tentang kasus bullying tersebut. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Gitu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita adakan kesepakatan kelas dulu ya, biar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, kita harus saling menghormati guru dan siswa. Yang kedua, tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan materi di depan. Ya, kemudian apabila ingin mengemukakan pendapat, kalian harus angkat tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita tetap bersikap sopan dan santun, baik dari perkataan maupun perbuatan. Kemudian, kita harus saling menghargai perbedaan pendapat antar teman. Dan yang terakhir, kita akan terus aktif selama pembelajaran. Itu sepakat ya? Tadi ya? Oke. Kemudian, agar kita lebih semangat lagi di siang ini, agar kita lebih termotivasi lagi terkait pembelajaran bullying ini, Bu Mila ada ice breaking, lagu anti bully. Kita nyanyikan sama-sama ya, agar kita terus termotivasi terkait dengan kegiatan bullying. Bisa berdiri di tempatnya masing-masing. Kita nyanyikan sama-sama lagu bullying. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling mengenal. Tidak ejek-ejekan,
duduk kembali. Sudah semangat ya? Siap ya untuk materi kali ini? Siap. Baik, Bu Mila, sebelum menayangkan videonya, Bu Mila mau bertanya dulu. Menurut kalian sendiri, menurut pendapat kalian, bullying itu apa? Bullying itu apa? Menurut pendapat kalian sendiri? Ya, apa? Apa mengejek? Itu contoh tindakannya. Terus memukul, itu contoh merendahkan. Apa, Mbak? Benar, tindakan agresif yang tujuannya untuk menyakiti. Itu bullying. Terus contoh-contohnya tadi ada yang memukul, mengejek, merendahkan, melecehkan bisa. Bisa. Terus kalian pernah nggak mengalami atau menyaksikan tindakan bully ini? Pernah. Melihat di sekolah? Oh, siswa lain dibully terus diupload di sosial media gitu. Gimana lagi? Tempat main, tempat kalian main biasanya. Kemudian ketika kalian melihat tindakan-tindakan itu, apa yang kalian rasakan? Kasihan, sedih. Terus ketika kalian melihat itu, apa yang kalian lakukan? Ditegur, ada yang di video, ada yang dilerai. Jadi ada yang ditegur biar tidak terjadi bullying, malah ada yang terus di video. Terus setelah di video, diposting. Oh, baik-baik. Maka dari itu kita perlu mempelajari tindakan bullying lewat video kasus ini ya. Silakan diperhatikan dan diamati. Sebentar ya. Sudah terdengar? Mereka membenciku tanpa alasan. Diamati ya videonya. Membandingkan aku dengan orang lain dalam kompetisi yang tidak adil. Kadang aku bertanya, apakah tujuan hidupku hanya jadi badut yang biasa? Hal ini aku masih bisa tahan. Ini hanya berlangsung beberapa menit sehari. Tapi ini selalu menghantuiku 24 jam. Membuatku percaya kalau aku tidak berguna. Aku sampah dan dunia akan jadi lebih baik tanpa kehadiranku. Ya, dunia akan lebih baik tanpa kehadiranku. Jadi,
Aku memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Ya, selamat tinggal dunia, di mana aku tidak diinginkan. Selamat tinggal hidupku, yang menjadi badut pelampiasan. Selamat tinggal hidupku yang lama, yang selalu diam, menerima, pasrah, dan tidak pernah berubah. Jadi, aku yang harus berubah. Aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Aku tidak akan membiarkan kata-kata mereka menentukan arah hidupku. What doesn't kill me makes me stronger. Nah, itu tadi contoh video kasus tentang bullying yang dialami oleh seorang siswa. Nah, kalian sudah melihat itu kan ya? Sudah mengamati tadi ya? Apa yang kalian lihat? Kejadian-kejadian apa yang dialami oleh siswa tersebut? Dibully di sekolah, terus diapain siswa tadi? Ada yang ditendang, kemudian diajak pakai tempelan-tempelan kertas tadi ya. Kemudian apa lagi? Diejek di media sosial, dikata-katai hewan tadi ya. Terus kira-kira penyebab dia kok sampai dibully kenapa? Dia culun, tidak percaya diri, tidak berani melawan ya awalnya ya. Terus kemudian tadi siswa tadi dia punya semangat lagi ya. Dia bangkit kembali, tidak sampai putus asa. Nah, kejadian-kejadian bully seperti itu, jika korban tidak bisa terus melanjutkan hidupnya, atau korban tidak percaya diri untuk melawan, maka kasusnya hampir kayak video tadi, sampai bunuh diri. Tapi untungnya di video tadi kan siswa tersebut masih mampu ya untuk bangkit. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Silakan membentuk kelompok berdasarkan tempat duduk terdekat saja. Kemudian kalian diskusikan beberapa contoh-contoh masalah yang ada di sini. Ya. Silahkan kalian kerjakan isi dari LKPD tersebut. Setiap kelompok untuk tugasnya berbeda-beda. Untuk kelompok 1 khusus menjelaskan terkait dengan bullying fisik. Kelompok 2 menjelaskan tentang bullying verbal. Kelompok 3 bullying sosial. Dan kelompok 4 cyberbullying. Silakan berdiskusi, kita cari sama-sama memecahkan masalah di situ. Misalkan ada kesulitan, boleh tanya langsung ke Bu Mila atau kalian boleh search di HP. Ya, silakan dikerjakan.
dikerjakan, Mbak. Nggih. Ada kesulitan, tak? Tidak ya. Contoh perilaku positifnya tadi ya, ditulis juga di situ. Silakan ditulis dampak-dampaknya apa, kemudian apa tindakan-tindakan yang kamu lakukan ketika melihat kejadian itu, ya, sampai tulis. Silakan berdiskusi. Ada kesulitan? Tidak, ya. Nanti setelah selesai semua, silakan presentasi ke depan, perwakilan saja. Ada kesulitan? Saya, itu jangan lupa perilaku positifnya juga ditulis. Ada kendala? Tidak ada. Tidak bisa. Ya, silakan ditulis, dilanjutkan. Dilanjutkan diskusinya. Ini tadi apa? Cyber ya? Iya, jelaskan nanti dampak-dampak cybernya ditulis di situ, kemudian apa yang harus kalian lakukan, pikiran-pikiran positifnya di situ dijelaskan lagi. Sudah sampai mana? Oke, nggak apa-apa, teruskan. Sampai mana? Iya, yang nomor 4 itu dampak anunya apa? Perilaku positifnya.
Sudah nyampe mana? Dampaknya didiskusikan lagi apa saja dampaknya cyberbullying itu. Kemudian tindakan-tindakan yang kamu lakukan apa? Ya. Jika ada yang kesulitan, boleh bertanya langsung ke Bu Mila. Ada yang sudah selesai? Sudah kelompok 1? Masih belum? Oke, silakan dilanjutkan dulu. Sudah selesai semua? Nah, baik, kita presentasi ya. Untuk presentasi pertama, silakan perwakilan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Nanti teman-teman yang lain silakan memperhatikan dan menanggapi jika ada yang belum dipahami dari presentasi kelompok 1. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah cukup? Apa ada yang mau bertanya atau menanggapi? Oh, sudah dari kelompok 4. Silakan. Hasan terlebih dahulu. Bisa lebih jelas? Hukuman untuk para pelaku bullying. Silakan dijawab. Dari teman-temannya ada yang mau membantu menjawab dari kelompok 1? Apa? Lebih keras, lebih keras. Bisa dipenjara jika itu perbuatannya sudah fatal. Itu. Ada lagi dari Fikri? Tadi mau tanya apa? Kesimpulan dari bullying fisik kamu jelaskan kembali. Kesimpulan ya tadi ya? Kesimpulan dari yang kamu presentasikan terkait bullying fisik itu tadi. Iya, dampaknya apa? Terus bullying fisik itu apa? Sampaikan ke teman-temannya. Itu penjelasan dari kelompok 1. Sudah jelas? Silakan Ferdi. Penyebab seseorang melakukan tindakan bully. Dia merasa berkuasa gitu ya. Gitu Ferdi, gimana? Sudah? Sudah, cukup. Terima kasih presentasinya, boleh ditutup? Waalaikumsalam. Terima kasih presentasi dari kelompok 1, selanjutnya dari kelompok 2. Diperhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong lebih keras Mbak suaranya. Sudah, ada yang mau menanggapi? Oh, ada. Oh, Fikri dulu, setelah itu Arina. Oh, kenapa kok dia mengalami bully? Gitu, silakan dijawab.
Kenapa kok siswa tersebut kok bisa sampai dibully? Karena dia penakut, katanya. Disampaikan ke teman-temannya. Oh, dia penakut, jadi tidak bisa melawan. Jadi kalau dia dibully, si pembulinya malah tambah senang karena tidak ada perlawanan dari situ. Gitu maksudnya, Mbak ya? Oke. Selanjutnya Arina tadi. Cara mencegah agar tidak terjadi bullying. Tindakan apa yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying? Kita harus menjalin pertemanan dengan banyak orang dan apa tadi? Nah, kita harus menjalin pertemanan yang sehat dan tidak membuli. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Nah, itu penjelasan hasil diskusi dari kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Ini dulu dari kelompok 1 dulu, yang lebih dulu angkat tangan. Akibat bullying sosial, coba dijelaskan. Memicu kecemasan, itu intinya. Selanjutnya dari kelompok 4. Coba lebih keras lagi. Oh, bullying sosial itu apa? Dijelaskan. Gitu, jadi mengasingkan teman dari pergaulan, itu sosial. Sudah? Sudah, paham berarti ya? Oh, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan diamati hasil presentasi dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lebih keras, Mas. Terus? Diperhatikan ya. Diperhatikan. Sudah, itu tadi penjelasan terkait cyberbullying dari kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan? Oh, banyak sekali. Dari Arina terlebih dahulu. Oh, bagaimana cara kita memberikan perbedaan ya? Nah, silakan. Gitu. Boleh Bu Mila menambahi? Oke, nanti kita simpulkan bersama-sama. Selanjutnya Najwa. Bisa diulangi lagi? Perbedaan cyberbullying dengan membuli biasa. Jadi gitu. Kalau cyberbullying itu di media sosial, gitu kata Mas Fikri. Kemudian kalau perbuatan biasa, kita kontak langsung dengan orangnya, gitu katanya. Selanjutnya tadi siapa? Alfi. Oh, jenis-jenis bully tadi apa saja? Dijelaskan. Jenis bully itu apa saja macamnya? Terus? Bullying verbal. Oh, penjelasannya. Kalau fisik itu apa, verbal apa, gitu dijelaskan. Terus? Omongan. Contohnya. Menjelekkan temannya, mengejek ya. Nah, terus bullying sosial contohnya tadi. Mengejek di sosmed. Oh, itu cyber. Itu cyber, mengejek di sosmed itu cyber.
dikucilkan. Itu contoh sosial. Yang cyber tadi mengejek di sosial media. Tadi siapa lagi? Oh, Karin. Mencegah cyberbullying, bagaimana caranya? Iya, bagaimana untuk mencegah agar tidak terjadi tindakan cyberbullying? Tetap bersikap baik terhadap orang lain, itu intinya. Sisa satu pertanyaan saja. Penyebab kenapa? Kenapa kok bisa terjadi cyberbullying ini? Oh, karena dia tidak suka dengan temannya, makanya dia membulinya lewat media sosial. Kalau lewat fisik nanti kan ketara ya, ada bekasnya. Gitu. Sudah cukup ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kalian ternyata sudah bisa ya menyimpulkan bullying itu apa saja. Kita sudah berdiskusi, kalian juga sudah tanya jawab tadi ya. Nah, kita simpulkan sama-sama sekarang. Tadi berdasarkan hasil diskusi kita bersama-sama, kita simpulkan bullying itu apa sih sebenarnya? Bullying itu adalah tindakan agresif yang dilakukan berulang-ulang. Kuncinya itu, dilakukan berulang-ulang. Baru bisa dikatakan bullying. Misalkan hanya satu kali itu masih belum. Tujuannya adalah untuk menyakiti. Itu kuncinya. Dilakukan berulang-ulang dan tujuannya untuk menyakiti. Nah, misalkan kalian bercanda, tapi candaan itu sudah menyakiti orang lain, itu sudah termasuk bullying. Ya, diingat-ingat ya. Jadi kita bercandanya itu sewajarnya saja. Bercanda itu ketika dua orang ini saling tertawa, sama-sama senang, itu baru bercanda. Misalkan ada yang tersakiti, itu sudah bukan bercanda namanya ya. Jadi kita jaga sama-sama lisan dan tangan kita. Kemudian tadi sudah jelaskan jenis-jenisnya apa saja. Tadi ada fisik ya, dari kelompok 1. Contohnya apa tadi kalau fisik? Pintar, memukul, mendorong, menendang, menampar, kemudian dicubit, pokoknya menimbulkan rasa sakit di tubuh kita secara kasat mata terlihat, ya, bekasnya terlihat. Kemudian yang kedua ada verbal. Nah, ini yang harus dihati-hati. Verbal itu tidak ada bekasnya. Kalau fisik, temanmu dipukul ada lebamnya. Kalau verbal itu menyakiti tidak terlihat. Nggih, contohnya kayak tadi, mengejek ya, kemudian menghina, ditempel-tempeli temannya, dikata-katai nama hewan. Kemudian sosial ini sama dengan merusak reputasi, dikucilkan tadi ya. Dalam satu kelas dia tidak boleh berteman dengan teman-teman yang lain. Memfitnah, boleh, bisa. Merusak reputasi itu tadi. Kemudian yang terakhir cyberbullying melalui media sosial. Ya, jadi dibulinya itu lewat media, memposting foto-foto yang tidak sesuai, terus dikata-katai lewat media sosial, itu termasuk cyberbullying. Terus, nah, bagian-bagian dari bullying itu ada 3. Yang pertama ada pelaku, jelas, ada korbannya, kemudian yang ketiga ada saksi. Nah, kita apabila melihat
tindakan bullying terjadi di depan kita, sebaiknya langsung kita cegah. Jika kita tidak berani mencegah, kita laporkan. Ya, pokoknya saksi ini berperan penting dalam tindakan bullying. Jika saksi ini membiarkan, maka tindakan bullying ini akan terus terjadi. Kemudian tadi sudah dijelaskan kenapa sih bullying ini kok bisa terjadi. Tadi ada yang tanya seperti itu ya. Nah, sudah dijawab. Karena ada pengaruh tekanan, ada rasa ingin berkuasa, dia merasa hebat, merasa paling kaya. Misalkan saya nanti membuli, saya tidak akan dilawan karena saya kaya, saya akan dibantu oleh orang tua saya, bisa itu. Kemudian tidak adanya rasa empati, tidak ada rasa kasihan. Ya. Kemudian yang terakhir tadi nah, selanjutnya tanda-tanda siswa yang mengalami perundungan di sekolah. Kita amati bersama-sama. Tandanya apa? Yang pertama jelas ada perubahan perilaku. Siswanya yang biasanya aktif menjadi diam karena cemas. Dia merasa cemas, nanti saya dibully lagi gitu. Kemudian dia akan menghindari sekolah karena takut tadi, akhirnya tidak mau sekolah. Karena tidak mau sekolah tadi, akhirnya ketinggalan pelajaran, akhirnya nilainya turun. Dan yang paling terlihat adanya cedera fisik. Nah, tadi dijelaskan juga ya, sampai trauma dampaknya. Kalau fatal itu dilakukan berulang-ulang dan tidak ada teman yang merangkul, itu sampai bunuh diri. Semoga tidak terjadi hal seperti itu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus berani ngomong, komunikasi, laporkan kepada pihak-pihak yang kalian percaya. Kalau di sekolah berarti guru, kalau di rumah berarti orang tua. Misalkan tindakannya sudah fatal dan menimbulkan ancaman, langsung laporkan ke pihak kepolisian. Dan kalian juga harus meminta bantuan kepada pihak profesional terkait kesehatan fisik dan mental kalian. Ya, biar tidak berkepanjangan. Dan kita juga harus percaya diri. Tadi sudah disebutkan ya, waktu kelompoknya siapa itu tadi. Harus percaya diri, berani melawan. Jika kita berani, maka si pembuli ini lama-lama tidak akan berani membuli kita. Karena si anak ini sudah berani melawan. Itu. Nah, peran kita. Yang pertama, kita harus mendekati teman yang menjadi korban bullying. Kita rangkul, kita bilang bahwa dia tidak sendirian. Kemudian kita dampingi, kita yakinkan bahwa dia bisa bangkit dan tidak menyerah. Ya, kemudian kita dampingi untuk melaporkan kejadian-kejadian bullying agar segera ditindaklanjuti, agar tidak sampai terjadi tindakan bunuh diri. Bisa ya diterapkan ya. Nah, jadi tindakan bullying ini, pencegahan tindakan bullying itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus menciptakan suasana yang aman dan nyaman di sekolah sehingga tidak terjadi tindakan bullying. Baik, kita sudah menyimpulkan hasil diskusi tadi. Kita sudah menyimpulkan semuanya. Tetap semangat ya. Ya, agar kita terus semangat, agar kita tetap mengingat tindakan-tindakan bullying itu bahwa tidak boleh kita ice breaking lagi, ya. Kita ada tepuk anti bully agar kita selalu ingat bahwa bullying itu tindakan yang tidak baik. Di tempatnya masing-masing boleh? Oke. 1, 2, 3, tepuk anti bully. Jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. Bullying no. Sayang teman. Yes. Terima kasih. Nah, sebelum materi kita tutup, kita refleksi dulu. Silahkan kalian tuliskan hal yang kalian pahami dari materi ini.
Tulis ringkas saja, kemudian ditempel di papan refleksi di depan. Kemudian gambarkan perasaan kalian setelah mengikuti materi ini dalam bentuk emoji. Kurang. Silakan tulis ringkas saja. Kalau sudah selesai, langsung ditempel di papan refleksi di depan. Sudah semua ya? Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan membuat poster terkait tindakan bullying. Ya, kita suarakan deklarasi anti perundungan ini ke teman-teman yang lain. Nanti posternya kita tempel di papan mading. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bisa menerapkan ya materi-materi yang telah kita terima hari ini. Kita bisa mencegah terjadinya tindakan bullying. Mari kita jaga sama-sama lingkungan sekolah kita. Sebelum saya akhiri, silakan ditutup doa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan kita minggu depan.